ini akan membacakan modul untuk mengenai modul 1.4 anjuran, yaitu budaya positif. Maksud saya budaya positif itu terdiri dari beberapa macam. Nanti saya paparkan hasil konsep saya, Pak. Coba dulu. Oke, sebelum kita menginjak jauh, kita harus tahu isi pengertian dari budaya positif. Yaitu pengertian budaya positif adalah budaya positif adalah nilai-nilai dari keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Oke, step kedua. Nah, modul ini terdiri dari 7 macam. Nanti mungkin saya akan paparkan 7 macam ini. Yang pertama adalah perubahan paradigma, belajar, disiplin positif, motivasi perilaku, kebutuhan dasar, posisi kontrol, restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Nah, nanti ini 7 ini nanti akan saya kupas secara singkat dalam modul budaya positif dalam sekolah masing-masing. Oke, yang pertama perubahan paradigma, belajar. Bagaimana seorang bisa berubah dari paradigma atau stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Mengatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun bila kita ingin memberikan cara utama kita, maka perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia sebagaimana ada yang berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tentang realistis. Oke, yang selanjutnya, sampai ini yang pertama tadi langsung next. Nah, disiplin positif. Disiplin positif kami ini paparannya adalah kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib, teratur, dan kepatuhan pada peraturan kata. Disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman, padahal itu sungguh berbeda. Karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman, justru adalah salah satu alternatif terakhir atau perlu tidak digunakan sama sekali. Artinya, ketika kita menjalankan disiplin positif di sekolah, harus meningkatkan kedisiplinan, yaitu dengan membuat peraturan di dalam kelas memaparkan, yaitu adalah kesepakatan kelas. Nanti kita akan kupas dengan kesepakatan kelas. Bapak pendidikan diajar, nah ini saja langsung untuk macam peraturan. Disiplin positif, pemikiran diajar diwawancara ini berjalan dengan pandangan dosen dalam bentuknya Aristun. Yakni menyatakan bahwa arti dari kata disiplin berasal dari kata Latin. Nah, ini artinya belajar kata disiplin. Menjadi murid atau pengikut seorang harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti suatu aliran atau aliran tertentu, sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi listrik. Oke, Bapak Ibu lanjut. Nah, nilai-nilai kebajikan atau nilai-nilai kebaikan yang ada di sekolah. Nilai kebajikan itu adalah universal, adalah nilai-nilai perilaku yang memperlihatkan pola ukur budi pekerti tinggi, yaitu mengerjakan yang benar, menghindari yang salah. Contoh, nilai kebajikan: keadilan, keselamatan, tanggung jawab, kejujuran, rasa syukur, berprinsip, integritas, kasih sayang, rajin, berkomitmen, percaya diri, kesabaran, keamanan, dan sebagainya. Lanjut. Next, motivasi perilaku manusia. Mari kita tanyakan ke diri kita sendiri, bagaimana kita berperilaku. Mengapa kita melakukan segala sesuatu? Apakah kita melakukan sesuatu karena adanya dorongan dari lingkungan, atau ada dorongan yang lain? Terkadang kita melakukan sesuatu karena kita menghindari rasa sakit atau ketidaknyamanan. Terkadang kita juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan apa yang kita mau. Oke, lanjut. Motivasi perilaku. Nah, ini motivasi perilaku itu yakni dosen dalam bukunya Aston School. Ini adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. 3, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Oke, lanjut. Kebutuhan dasar. Perilaku adalah kebutuhan dalam teori,
berarti kebutuhan musuh, kemudian dasar psikolog, kemudian dasar merupakan hal yang harus terlebih dahulu dipenuhi agar manusia dapat bertahan hidup dengan melanjutkan hidupnya. Nah, ini lanjut saja. Oke. Posisi kontrol. Nah, posisi kontrol adalah dalam bentuknya sensitivity School Disiplin 198 bahwa guru perlu meninjau kembali penerapan disiplin dalam ruang-ruang kelas mereka selama ini, apakah tetap efektif, apakah berpusat kemerdekaan menjadi murid bermakna mengapa melalui kerangka riset berdasarkan pada teori kontrol Dr. William Hester. Lanjut saja. Posisi kontrol restitusi. Teman guru adalah posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui prostitusi atau posisi teman pada guru yang negatif ataupun positif. Nah, lanjut. Keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas merupakan sebuah nilai kebajikan universal yang telah disepakati secara tersirat terlepaskan adanya latar belakang suku, negara, bahasa maupun juga agama. Nah, ini keyakinan kelas ini dapat dibentuk di macam-macam kelas atau kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas dan keyakinan kelas itu hampir sama. Kesepakatan itu mungkin disepakati dari siswa dengan guru. Ketika kesepakatan di kelas contoh masuk pukul 7, terus kita memberikan motivasi sama anak dan memberikan pembelajaran di dalam kelas masing-masing. Oke, lanjut. Segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu adalah untuk memecahkan kasus-kasus di dalam sekolah. Contoh ketika kita menegur sama siswa, itu harus ada validasi dan menanyakan keyakinannya. Ketika selamat pagi anak-anak. Kenapa terlambat ya? Karena Kamu jangan. Udah, kamu duduk, nanti habis istirahat kamu ke kantor ya. Duduk. Oke anak-anak, apa pelajaran hari ini? Ayo, duduk. Ayo, tahu nggak Bapak panggil kamu hari ini? Arya bapaknya itu 2 hari ini kamu itu datang ke sekolah itu secara terlambat. Itu kenapa Arya? Pak, saya sering mengikuti saya terlambat gara-gara terlalu banyak main game sampai malam. Oh, main game ya? Arya, main game itu boleh, ya toh? Tapi jangan terlalu malam. Nah, karena apa? Kalau main game terlalu malam, nanti kamu tidurnya terlalu malam, itu mempengaruhi kamu bangun pagi, sehingga nanti kamu berangkat sekolah terlambat, belajarmu nanti ketinggalan dengan teman-teman kamu, ya kan? Nah, saya tahu ada itu muridnya rajin, baik, disiplin, maka dari itu Bapak memperhatikan kamu harus datang pagi dan jangan sampai terlambat kembali ya. Bisa? Ya Pak, minta maaf, saya tidak akan mengulangi lagi. Ya, itulah kalau Bapak yang baik dan harus rajin ya. Saya tadi ditegur Pak Guru karena saya sering terlambat datang ke sekolah. Karena saya sering main game larut malam. Jadi besoknya saya selalu bangun kesiangan. Sekarang saya sadar kalau hal itu tidak baik. Saya berjanji tidak akan mengulangi kebiasaan saya main game sampai larut malam. Terima kasih Pak Guru atas nasihatnya. Kita hari ini sudah membuat keyakinan kelas ke-6. Tadi sudah kita bicarakan apa yang menjadi kesepakatan untuk membuat keyakinan ke kelas. Ya. Keyakinan kelas itu nanti akan dibacakan oleh Aldi. Baca yang tegas, yang keras. Mulai. Keyakinan kelas 6. Nomor 1, rajin beribadah. Nomor 2, rajin belajar. Nomor 3, bersikap ramah dan santun kepada orang tua, guru dan teman. Nomor 4, menghargai orang
Bisa melakukannya? Bisa. Oke. Kita akan melakukan keyakinan kelas itu pada diri kita. Siap? Ya.